Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama gue Rubian Istiar Setio. Di sipil 2020, di sini bakal ngajarin sedikit nih soal unstroke yaitu sway case. Nah, mungkin sebelum gue lebih lanjut, apa itu sway, apa itu non sway? Sway itu adalah goyang. Itu goyang ya. Nah, kalau non sway berarti nggak goyang. Nah, secara umum sway itu ada kayak gini sebenarnya bentuk-bentuknya. Nah, tapi sway case itu sebenarnya nggak cuma berlaku pada portal, tapi juga berlaku pada cantilever. Kayak gini contohnya. Ini dari PPT Bujes. Nanti mungkin kalian bisa gali lebih lanjut. Nah, tapi yang pengen gue mention adalah soal sway-nya itu berupa delta. Nah, biasanya tuh sway itu pasti outputnya adalah delta. Misalkan kayak gini nih. Nah, misalkan dia ada Ki, itu beban terbagi berata 24 kN per meter kubik. Nah, di situ panjang ada 5. Nah, di situ ada delta di mana delta B sama dengan 1 cm. Tapi di sini akan ada beda kasus kalau misalkan nanti bentuknya sebenarnya bukan beda kasus ya, tapi sama aja. Kalau nanti balok gitu kan, balok itu panjangnya kayak gini. Misalkan ini balok ya. Bukan, ini bukan balok, ini beban terbagi merata. Ini bawahnya ada ini sama ini sebenarnya ke bawah. Nah, ini akan mengalami penurunan, jadi kurang lebih bentuknya tuh seperti ini. Jadi ini. Nah, ini delta. Tuh. Nah, itu kalau delta biasanya bentuknya kayak gitu, dimana outputnya itu adalah dari roll biasanya. Kenapa dari roll? Sebenarnya kalau roll itu kan secara umum ya naik turun ya. Tapi sebenarnya kalau sendi di kanan kiri itu lebih kaku dibandingkan roll. Sebenarnya ini ke penggambaran aja sih. Atau mungkin supaya lebih ini, jangan ini deh, ini gue kasih misalkan jepit dua-duanya. Nah, itu yang di tengah tuh roll akan turun. Kenapa bisa turun? Mungkin karena ini ya, apa namanya, di tengah. Dan kalau nggak salah ya, momen itu kan bukan momen ya, ya momen. Dia kan paling gede kan ada di tengah gitu kan. Kayak misalnya kayak gini, dia akan semakin di tengah itu akan semakin besar, jadi menyebabkan di sini itu akan mengalami maksimum, jadi akibatnya turun. Ini akan bersinergi dengan istilah konsolidasi sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kasusnya yang dipaparin sama Bu Jess, itu ada putaran sudut di mana theta A sama theta B. Nah, di mana dari hasil yaitu delta B sama dengan 1 cm. Ini termasuk gede sih deltanya. Harusnya kalau misalkan di di mungkin nggak tahu ya, di suatu proyek mungkin itu milimeter sih, nggak boleh sampai senti, tapi nggak tahu ya, 1 senti kan lumayan sih, maksudnya kayak ya gitu lumayan lah. uh, Terus untuk unknown variabel, seperti biasa ya, kita cari unknown variabelnya itu ada apa aja. Oh, ternyata cuma ada MA. Kenapa ada MA? Karena yang punya momen itu cuma di bagian jepit. Nah, jadi ada satu eki. Nah, di sini theta A sama dengan 0. Terus theta A, MA ditambah theta A, Niki ditambah theta A, delta B. Nah, itu cara baginya gimana? Nah, mungkin review lagi ya kalau kalian belum bisa ya, tapi ini gue ajarin dikit deh. Misalkan yang MA gitu kan, yang sebelah kiri itu kan ada hasil dari beban terbagi merata sama momen A. Momen A itu dapetin dari ya ini momen A nih ini. Jadi momen A.
karena dia menghasilkan momen di jepit. Nah terus di delta B, nah delta B itu sebenarnya ya dari delta ya, jadi kan sebelumnya kan kita cuma masukin momen sama ki, tapi di sini kita masukin delta juga. Nah di sini ya udah kita masukin sih MA dikali L kan, MA dikali L per berapa EI, 3 EI atau 6 EI. Nah coba misalkan di belah kiri 3 atau 6, nah coba mention itu dikit lagi, tapi di sini kan 3 kan. Dan pastiin ketebalannya tuh EI atau 2 EI atau 3 EI itu jangan sampai ketukar gitu kan. Terus minus dikali 24, 5 pangkat 3 per 24 EI minus delta B. Nah masukin deh delta B nya tuh 0,01 meter, pasti 0 meter ya. Nanti dapat dah tuh MA nya berapa, nanti MA dapet. Nah bisa diproses buat lebih lanjut ini apa nilai resiprotakannya dengan cara pakai sigma F sama dengan 0. Terus gue akan masuk lagi soal apa namanya, sway. Nih muka gue pindah ke bawah. Nah sway case itu sebenarnya ya dari awal ya istilahnya goyang dan nggak goyang. Kalau misalkan ada jepit-jepit gini, misalkan kita coba dari nomor 1 ya, ini 1, 2, 3, 4 kita telah sampai nomor 8. Nomor 1 itu kan jepit sama jepit. Nah jepit sama jepit tuh kan kaku kan. Nah kaku itu kalau misalkan kita kasih gaya, dia pasti nggak goyang secara logikanya. Nah kalau misalkan yang kedua itu juga kagak goyang karena ya jepit-jepit, tapi beda kasus kalau misalkan yang nomor 4. Jadi intinya jepit-jepit. Jadi intinya gini sih, kalau misalkan ini ya apa namanya sway case ya, intinya dia harus simetris, terus bebannya tuh juga harus beban simetris. Pokoknya intinya harus simetris dah kalau dia pengen nggak sway. Kalau misalkan dia pengen sway itu harus syaratnya nggak simetris dan apa namanya nggak simetris dan tanda kutip nggak simetrisnya untuk dalam segi dimensi portal sama gayanya. Nah misalkan kayak gimana? Nah coba kita bedah satu-satu ya. Yang satu tuh simetris karena rasio dari kanan kiri itu sama. Nah terus yang nomor 2 juga simetris, gaya sama bebannya juga simetris. Yang ketiga juga gitu, cuma bedanya dia kan sendi sama kalau yang kedua itu kan jepit ya. Nah, terus yang 4 itu dia mulai nggak simetris tuh, tapi dengan syarat di situ ada sendi sama jepit. Nah kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau misalkan sendi dia kan nggak bisa nahan nggak bisa nahan momen kan, akibatnya ya yang bisa nahan momen cuma dijepit. Nah akibatnya ya kelihatan tuh kalau misalkan waktu kayak gini bagian sini tuh dia agak turun gitu, dia tidak bisa menahan momen. Beda sama yang i sebelah sini, sebenarnya gambarnya kayak gini sih. Mana ya? Ini gambarnya Bujes btw, tapi gue coba nanti gambarnya kayak gini, terus nanti kayak gini nih. Nih sebenarnya kalau visualisasi lebih lanjutnya, kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan secara logika ya, ini dia kan akan dorong momen kayak gini yang di bagian sendinya dan nggak terketahan oleh reaksi peretakannya. Nah, dia juga bisa kita indikasiin dari dimensi yang nggak simetris, terlihat oleh sebelah kanannya tuh agak naik. Nah, terus yang yang kelima itu juga nggak simetris tuh, karena ada sebelah kanan lebih tinggi dan sebelah kiri jepit. Dan terpenting lagi kalau roll dia kan bisa gerak kanan kiri kan, dia mau kanan dia kiri dia cuman bisa kuat nahan atas bawah. Nah untuk beberapa kasus sebenarnya kata-kata simetris ini bisa jadi kata bumerang karena ini tuh juga nggak non sway. Nah kenapa? Karena dia jepit dan sendi sendi dan jepit. Nah coba kalian mainin akal-akalan lagi. Kalau misalkan roll itu kan atas bawah, tapi kalau misalkan sendi dia atas bawah kiri kanan. Tapi kalau jepit dia kan momen kanan kiri atas bawah. Nah sense-nya kalau misalkan kita punya kasus kayak yang ini,
kan dia mau gerak kanan kiri udah ketahan, gerak atas bawah juga udah ketahan. Dia nggak mungkin ada momen di atas karena udah sepenuhnya ditahan oleh ini. Dan ini tuh akan cenderung kaku karena tadi mau kanan kiri udah nggak bisa. Nah, itu yang gue bilang simetris tuh bisa jadi hal yang bumerang, karena belum tentu semua yang simetris itu bisa jadi belum tentu semua yang nggak simetris itu jadi non sway, sway, ya sway. Nah, terus yang ketujuh dia tuh sway karena bebannya nggak simetris. Nah, nggak simetris tuh dalam arti arahannya dia horizontal. Ini intinya kalau misalkan kalian bayangin di atas tuh kan gak ada yang nahan gitu. Kalau misalkan gue taruh, misalkan gue ubah gitu bentuk strukturnya jadi kayak gini deh. Ini masih sway. Ya kayak gini deh misalkan kalau misalkan kayak gini ya. Misalkan jadi gini. Jangan roll. Sendi. Nah, sendi misalkan ada kayak gini. Ya ini jadi non sway. Gitu. Jadi siapa yang nahan, siapa yang nggak bisa nahan gitu. Nah, terus yang ke-8 itu jadi sway karena ya tadi kagak ada yang nahan gitu. Bukan kagak ada yang nahan ya, sorry. Nggak simetris gitu. Nah, gue mau kasih contoh lagi kalau misalkan bentuknya kayak gini. Gini, terus gini, roll. Dia dari kanan. Nah, menurut kalian nih sway atau non sway? Nah, ini adalah sway karena roll itu kanan kiri ya nggak bisa nahan. Tapi ya tadi gue sempat mention di awal kalau misalkan di sendi dia kanan ya ini jadi NS non sway. Tapi kalau ini jadi S. Simple sebenarnya tapi agak tricky. Terus coba ya kita lagi kalau misalkan ini sendi. Sendi ini nggak mungkin ya. Ini jepit misalkan. Ini kalau misalkan kayak gini sway atau non sway? Ayo. Ini harusnya sih non sway ya. Karena udah ketahan sama si yang ini, yang si jepitnya. Terus kalau misalkan kayak gini, ini sway atau non sway? Ini non sway. Coba kita mainin lagi ya. Kalau misalkan gimana ya, gue tuh punya soal yang unik banget ya. Pernah keluar di ujian, unik banget soalnya, asli. Gini nih. Jadi gini. Nah, kalau nggak salah ya. Nah, jadi intinya sih ada gaya ke sini. Nah, terus ini rodanya yang ini bergerak gitu kanan kiri. Ini ada delta. Iya benar soalnya kayak gini. Jadi nanti tuh dia misalkan ada gaya kiri nanti dia kiri, tapi di misalkan kanan ya di kanan karena ini nggak nahan si rollnya. Dan ini keluar di ujian kemarin misalnya. Terus buat yang sway case ini ya kita tinjau momen dimana ada MCA, MCD, MDC sama MDB, dan dimana ada istilahnya itu adalah deltanya. Sebenarnya untuk menggambar delta ini sih susah gampang, tapi gue usahain buat ini sih mencerna sesimpel mungkin. Jadi misalkan ada kayak gini ya, kalian lihat aja siapa yang paling panjang gitu. Itu biasanya yang paling panjang itu
dia menerima momen paling gede. Nah berarti arahnya ke sana. Terbukti dengan gambar yang ini dia arahnya ke sebelah kiri, karena yang sebelah kiri itu lengannya lebih panjang. Nah terus kalau misalkan udah ya kalian kayak ini nggak akurat emang, tapi gambarnya emang kayak gini. Jadi ini ada asumsikan ada delta. Jadi ini gue gambarin ulang ya. Jadi bentuknya kayak gini nih. Sorry. Kayak gini kan. Gini. Nah kalian sih gambarin aja kayak gini. Pertama-tama ini kan deltanya. Terus dari sini ke delta. Kayak gini. Terus gini. Nah ini kita bikin istilahnya theta CA. Ya kayak sebelah kiri keterangannya ya. Itu cara gambarnya. Jadi visualisasiin dulu deltanya arah kemana. Baru nanti kalau misalkan udah, kalian mulai bikin ke theta sama momennya. Nah setelah kita ninjau tetanya, kita mulai masuk ke unknown variabelnya. Nah unknown variabelnya tuh ada apa aja? Nah ada MCA, MCD, MDC sama MDB sama delta. Nah ini ada 5 persamaan di mana sigma MC sama dengan 0, MCA ditambah MCD sama dengan 0, MB pokoknya bla 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 bla. Nanti masuk ke theta CA sama dengan theta CD sama itu. Nanti di theta CA tuh ada apa aja? Nah di theta CA itu ada MCA dikali 5/3 EI, dimana itu kan dipengaruhi oleh MCA ya kalau theta CA ya, yang di sebelah sini nih. Terus buat theta CD itu kan ada MCD sama Q sama MDC. Nah jadi di theta CD ini ada apa aja? Ada MDC, MCD sama Q. Sama yang keempat yang terakhir itu ada theta DC sama dengan theta DB, nanti sama ditinjau cuman kita masukin delta. Kenapa kayak gitu? Karena di DC sama DB itu ya delta. Nah sama yang di nomor 3 tuh delta, sorry gue kelupaan tuh. Nah tapi deltanya dimasukin di salah satu aja, yaitu di yang emang mengalami delta. Misalkan BD. Nah BD itu kan dia mengalami delta. Sebenarnya ya deltanya itu adalah dari si peratakan itu. Berarti jadinya si yang ini itu masuknya ke CA. Sorry bukan itu. Maksudnya kok nggak bisa sih? Si ini masuknya ke CA. Si deltanya ya. Karena ya dia memang mengalami, dan ini sorry. Yang ini aduh, kalian takut bingung nih. DB sama DC itu yang masuk adalah si DB gitu. Intinya sih ini apa namanya, ketika kalian pengen bikin delta itu kan di kayak gini nih, ini kan di proyeksiin ya. Jadi misalkan gue gambar ulang, gak usah. Misalkan kayak gini nih, ya gue zoom aja ya. Kayak gini. Nah ini kan ada theta BD akibat delta sama ada theta CA akibat delta, yaitu delta yang sebelah sini itu maksudnya ini awalnya, terus yang ini tuh adalah yang ini AC. Nah ini kita proyeksikan jadi DB sama CA. Nah jadi masuknya yang itu jadi ke DB sama masuknya ke CA, karena kita udah bikin proyeksi dari yang kayak gini jadi ini, dan yang ini jadi ini gitu. Jadi apa namanya, diproyeksiin gitu. Nah terus kalau misalkan udah dapat semuanya itu sebenarnya tinggal dimasukin aja sih. Jadi kan rumus delta itu kan ya delta per L, bukan rumus delta ya namanya, rumus theta delta. Nah itu dia, theta akibat delta itu adalah theta per L, simple. Nah ketika dimasukin
Nanti dapat deh sigma H bla 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 bla. Kita pakai struktur atas. Nah, iya sorry. Maksudnya yang kelima itu adalah sigma H sama dengan 0. Nah, jadi kalau di di unstruct, misalkan momennya udah sampai tetanya udah habis nih, itu ada yang lain yaitu adalah sigma H, tapi bisa jadi sigma V juga. Jadi apa bedanya? Nah, biasanya kalau misalkan di portal itu bisa pakai sigma H. Nah, kalau pakai sigma V biasanya tuh ini sih tergantung ininya uh, arah bebannya kalau nggak salah ya. Arah bebannya, misalkan arah bebannya vertikal, berarti nanti bukan sigma H tapi sigma V. Itu juga berlaku buat di balok. Balok tuh kayaknya sigma V karena balok kan emang ini kan dia bisa secara vertikal doang. Balok sebenarnya horizontal juga bisa tapi useless. Makanya biasanya yang horizontal tuh masuknya ke portal. Nah, portal itu makanya pakai sigma H mostly itu. Jadi setelah semuanya bla 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 bla, sigma MA, sigma MC, sigma MD, theta, 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 terus masuk ke sigma H sama dengan 0. Terus kita ninjau yang di persamaan 5 tuh seperti ini. Jadi kita bikin tabulasi gayanya. Sebentar mau cek dulu, masih lama. Nah, sigma H sama dengan 0. Nah, jadi bikin momennya dulu bla 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 bla. Di sini kan ada bikin MDC sama MCD. Nanti kalian bikin MCD plus MDC per 4 sama MCD plus MDC per 4. Yaitu prinsip inilah ya, prinsip reaksi-reaksi gitu kan. Ya misalkan di sini ada gaya, ya di sini berarti misalkan P berarti P per 2, di sini P per 2. Nah, sama kurang lebih kayak ini. Jadi misalkan 6 dikali 4 kan 24. 24 itu jadi 12. Nah, momennya nanti diperhitungkan karena dia sendiri ya. Jadi kan M itu sama dengan F dikali R. Nah, F karena kita pengen nyari gayanya M per R. Nah, maksudnya tadi gue mention itu apa? Yang F sama dengan MD per R. Ya kita kan pengen nyari berapa sih reaksinya gitu kan. Berapa gaya reaksinya gitu kan. Berarti kita masukin momen. Nah, momennya itu berarti MDC sama MCD ya. Itu kalian bisa definisiin lah ya. Nah, terus buat yang di persamaan 5 ini kita juga butuh namanya gaya-gaya dari struktur bawah. Nah, dari struktur bawah sebenarnya gini sih stepnya, harusnya adalah dari atas ke bawah, dari atas ke bawah lalu ke atas lagi. Tapi sebenarnya nggak ada cara eksak pastinya ya. Bisa jadi dari bawah atau bisa jadi dari atas. Ya sebenarnya harusnya dari atas. Betul bantal gue. Terus misalkan dari bawah ya. Dan misalkan kita udah dapat semuanya ini, udah dapat. Kita sekarang turun ke bawah. Nah, itu kan di bawah ada MDB. Nanti dapat tuh sigma P pakai sigma V sama sigma momen. Nanti dapatlah berapa V-nya, berapa H-nya dan lain-lain, sama ke sebelah kiri juga. Nah, dari sini kita juga bisa terusin. Jadi gini, kalau dari bawah itu kita nggak bisa kita stop di situ aja. Misalkan tadi kan dari atas turun ke bawah terus udah stop. Tadi gue bilang harus naikin ke atas lagi. Dan yang dinaikin ke atas itu adalah persamaan momennya. Nah, momennya ini jadi MDB per 3 nih yang horizontal ini nih. Terus yang di bawah juga MCA per 5 sama MCA per 5 dan di sini naik juga nih. Nah, terus tinggal bikin deh bla 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 bla. Ini sebenarnya udah dapat peletakannya,
eh dibikin ini. Eh ini sigma H sama dengan 0 struktur atas ya. Jadi MCA per 5 sama MDB per 3. Nanti dibikin pakai matriks. Nanti tinggal solusi deh. Selesai pakai inverse. Ya kayak sebelumnya ya. Nah, contoh lain, wow masih banyak ya. Oke. Wait, kita cepet aja ya. Masih ada beberapa soal. Nah, untuk yang case 3, nah tadi kan case 2, case 1-nya kan yang ini. Nah, untuk case 3 itu bentar ya. Keterangan. Nah, yang case 3 itu adalah EI-nya konstan. Terus kita tahu kalau misalkan dijepit-jepit bla 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 bla, ini kasusnya adalah sway juga. Nah, dia kan kasih matriks tuh. Nah, dia naikin deh naikin. Ngegoyang deh ke kanan karena yang sebelah kanannya itu kedorong oleh gaya ke arah kanan. Nah, ini akan beda kasus kalau misalkan dia kayak gini. Kalau misalkan bebannya vertikal, dia bukan sway, beda ya. Kalau sway itu gini ya, perhatiin tuh sway. Kalau ini tuh bukan sway. Set, 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 set. Ini bukan sway. Ini namanya lendut. Lendut. Oke, jadi pertama-tama kita coba bedah dulu nih. Ada momen di A, MDA, MDC, MCD, MBCB sama MBC. BTW kalau misalnya kalian masih bingung sama apa yang gue sampein, kalian boleh tanya apa aja ke gue ya. Gue bakal open buat jawab. Jadi nggak usah takut. Jadi setelah kita bedah, kita gambarin sway dan non sway-nya. Di sini sway jadi kayak gini karena tergolong kanan, berarti nanti titik-titik di sini gini. Nah, sebenarnya nanti itu sway-nya itu nggak cuma pada ini kan masih pada horizontal ya, tapi nanti bisa jadi vertikal. Misalkan nanti gayanya itu nanti ya jadi kayak gini. Tak 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 terus ke bawah sini. Ya. Nanti ini gua hapus dulu ya biar enak. Di sini misalkan tak 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 tak. Nanti di sini terus nanti ada di sini terus ada di sini juga nih. Nah, itu harus pakai Pitagoras. Jadi sway-nya itu dari atas yang kayak tadi yang mana ya? Nah ini yang ini nih. Ini. A bit tricky tapi seru. Asli seru. Terus kita balik lagi soal ini. Terus setelah dimasukin unknown variabelnya ada banyak ya. Ada MDA, MDC, MCD, MCB, MA, MB, data. Ada 7 equation di mana theta B sama dengan 0. Jadi kita tinjau theta B, MBC tambah theta B tambah MCB tambah theta B sama delta. Theta B itu sama dengan 0 kan, theta B-nya di mana? Theta B-nya di bawah karena dijepit sama dengan 0. Berarti kita tinjau ada BC, CB sama delta. Nah, perhatiin arahnya ya. Jadi kalian pakai yang proyeksi atau yang pakai yang kagak. Nah, terus theta A sama dengan 0 karena dijepit juga sama kayak di atas, cuma kita masukin P. Nah, untuk yang sigma MC sama dengan 0, nah kita masukin aja momen di CD tambah momen di CB itu sama dengan 0. Nah, kenapa kita masukin sigma MC terus bisa langsung sama dengan 0? Karena sebenarnya di MC itu kan kagak ada peratakan, jadi bisa kita langsung masukin aja. Jadi hitung-hitung
shortcut lah sebenarnya. Bukan shortcut juga sih, sigma MD sama dengan 0. Intinya nodal itu kalau misalkan ada perpindahan antara transisi vertikal sama horizontal, itu pasti sigma momennya sama dengan 0. Nah, misalkan kayak poin 3 sama poin 4. Nah, terus di nomor 5 theta CB sama dengan theta CD. Nah, kita tinggal masukin juga tuh theta CB sama dengan theta CD. Kenapa kayak gitu? Theta CB lihat, theta CD coba lihat. Nah, itu kan pertemuan dua titik, dimana secara logika kalau misalkan dia mengalami putaran, dia akan mengalami sudut yang sama. Kenapa kayak gitu? Ya sebenarnya ini main logik aja ya. Misalkan kayak gini, theta theta ya sama kan gitu kan ya. Ini emang agak susah digambarin ya, tapi intinya dia mengalami putaran sudut yang sama. Karena kalau misalkan beda, ya fraktur, patah gitu. Misalkan yang CB lebih besar daripada yang CD. Istilahnya kan CD itu kan sorry, misalnya CD lebih besar daripada CB, ya patah gitu, akan ya batangnya jadi ya gimana itu kan. Jadi kan misalnya gini, ya misalkan yang ini putaran lebih besar gitu daripada yang ini, ya jadi kayak aneh gitu, patah. Itu emang agak susah sih, tapi secara logiknya gitu ya. Terus theta DC sama dengan theta DA, terus sigma H sama 0. Dan ingat ini struktur atas, jadi semuanya yang di sigma H itu pasti struktur atas. Nah, terus sama kayak status proses sebelumnya, kurang lebih mirip, dan nanti tinggal dimasukin aja. Terus buat yang di case 4, nah case 4 ini kaki miring. Nah, ini yang tadi gue bilang nih. Yang jadi ada apa ya? Ada ke atasnya gitu. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini sebenarnya agak kompleks dia. Gue sebenarnya nggak menyarankan buat satu video, tapi ya udahlah. Misalkan ada kayak gini nih soalnya. Nah, misalkan 6 kN, terus gaya-gaya ada struktur seperti ini, kayak ini sebenarnya buat apa ya? Gue juga buat apa? Gue nggak tahu buat apa sih infrastrukturnya buat struktur ini, tapi ya terima aja dulu ya. Misalkan ada struktur JPO kayak gini kayak JPO bisa kayak gini. Ini misalkan JPO ya. Nah, karena ini tangga naiknya dari sini naik, terus nanti kan ini entrance masuknya misalkan, terus nanti ke arah sana itu kan arahnya. Nah, di penggambarnya aja sih. Nah, terus ada gaya 6 kN, terus masuk ke MCD, MDC, MDB, MA. Nah, tinjau momen, ada jepit, poin, sendi. Nah, kalau jepit berarti MA, MCA, MCD, MDC, MDB. Nah, terus yang di sendi itu ya kagak ada momen gitu. Oke, ini the main important thing. Ini chaos juga ya. Gue sebenarnya pengen bikin side to side sama yang baru ya. Wait ya, let me layar pisah sama note. Ini deh. Kita lihat gambar yang sebelah kiri ya. Cara gambarnya tuh sebenarnya simple. Gue di tengah ya. Misalkan kayak gini ya. Wait. Oke dah. Oke, sip. Ini udah. Sip. Oke. Ntar ini ternyata catatan. Oke, bukan. Oke, sip. Nah, jadi pertama-tama gambarin dulu ya. Aku gambarin kan gini.
Ini gue matiin dulu deh. Nah, uh, jadi kan intinya kan kayak ini nih, apa namanya, strukturnya kan. Set, dijepit, ini sendi. Nah, terus di sini ada gaya nih, 6 kilonewton. Nah, ceritanya dia sway. Sway jadi gini nih, set 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 set. Jadi intinya POV kalian dari retakan ya. Nah, terus setelah ini dia juga naik nih, set 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 set. Nah, terus ini juga jadi turun ke sini, set 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 set. Nah, ini setelah kita lakukan kayak gini, kita harus narik garis tegak lurus. Ingat ya, key pointnya tegak lurus. Ini tegak lurus. Ini tegak lurus. Ya ini kagak simetris sih, tapi ya anggaplah gambarnya sama kayak sebelah. Sorry kagak. Kalau ini agak dipanjangin nih. Bentar. Norak gue. Nah ini agak panjangin. Jadi di sini. Nah terus ini tarik. Nah iya, gue jadi inget. Tadi kan gue di sini kan. Nah dia nggak tegak lurus. Nah kita harus tarik dia. Istilahnya kita buat deltanya itu seolah-olah udah di sini. Nah jadi istilahnya dibatangin di sini gitu sebenarnya. Nah tapi kan sebenarnya batangnya bukan di sini kan, tapi di sebelah kanan. Nah akibatnya udah kita tarik delta dulu. Nah kita bikin poinnya di sini adalah misalkan Z, jangan Z deh. Gue bikin A. Di sini A aksen. Jangan deng. D ya, D. Di sini kan D ya. Kalau sebelah kiri D aksen, di sini ada double aksen. Wes gitu aja. Nah, coba kita balik lagi ke warna merah. Dari sini kita bisa tarik garis nih, Pitagoras seperti biasa. Karena sini siku-siku. Nah, ini kan udah tegak lurus semua nih terhadap si. Jadi kalau misalkan gue gambarin, di sini kan ada C, di sini ada A, di sini ada D sebelah kanan, dan di sini ada B. Nah, ini udah tegak lurus belum yang sebelah sini nih, yang AD. Ini kan udah oke nih, udah oke. Udah oke ya, yang sebelah sini segitiga ini udah oke lah. Udah tegak lurus. Nah, terus yang ini udah tegak lurus belum? Oh, udah juga. Oke, berarti ini udah tegak lurus belum? Udah oke. Nah, setelah kita bikin tegak lurus, nah kita ingat-ingat lagi. Kalau rumus tegak lurus itu akan identik sama istilahnya sudut istimewa. Nah, apa itu sudut istimewa? Nah, ingat yang 37, 53. Terus juga ada yang ini bukan sudut istimewa sih, tapi udahlah. 60, 90, 45 sama 0. Nah, kita coba balik lagi ke topik. Dimana kalau misalkan pada kasus Way itu akan mainin tentang sudut ya tadi ya. Ada 30 dan 60 bla 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 bla. Nah, tapi poinnya adalah ingat kita harus proyeksiin juga semuanya gayanya. Gunanya apa sih sebenarnya kita proyeksi ini yang ini bla 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 bla. Adalah gunanya kita pengen tahu gitu di sisi yang lain, misalkan kayak AC. Nah, kalau CA itu seperti apa? Nah, jadi yaudah sih nanti kita proyeksiin. Nanti kalian proyeksiin ya. Jadi proyeksinya ke sini. Terus ini juga ada proyeksinya. Di sini juga proyeksinya. Nah, ya udah deh, mungkin gua aja deh yang proyeksiin. Misalkan yang ini itu dari sini berarti ya. Ini A, ini berarti A juga ya. Ini nanti kalian cari besarannya berapa lah. Ini B, ini B, ini
ini C, bukan C, ini D. eh ini D. Oke, nah jadi kalau kita lihat dari sini ke sini itu kan ada perubahan letak. Nah, ini deltanya. Nah, ini juga delta nih. Nah, tapi delta yang ini itu adalah delta yang awal, ini awal. Nah, yang ini yang di atas ini dia deltanya relatif, yaitu dari titik C ke titik D. Sebenarnya ini penamaan aja sih, kita namain delta CD. Nanti aku jelasin kenapa. Nah, kenapa delta CD? Karena dia tegak lurus terhadap batang CD gitu istilahnya. Itu doang sebenarnya. Berarti kalau misalkan di sini ada deltanya delta A, A AC gitu. Berarti kalau yang ini deltanya dia delta apa nih? Delta AC juga sih. Nah, berarti kalau yang ini dari delta BD. Nah, yang di atas kan delta CD tuh. Nah, kalau udah, ini gue pengen coba fokus lagi ya ke sini. Nah, taruh gue coba dorong. Nah, kalau udah, kita coba cari sih trigonometrinya. Nah, kalau udah cari trigonometrinya, nah kita bisa masukin nih ke nilai-nilai yang ada di sebelah sini nih. Jadi kan kita tadi udah ninjau tuh delta BD, delta CD sama delta natannya itu kan berarti kan depan per samping. Nah, depannya tuh apa? Nah, depannya adalah delta per delta CD. Nah, inget ya trigonometri ini gue selalu gue ajarin di anak-anak tuh gue. Gini. Bentar. Ini agak berantakan. Gini. Set. Jadi ini alpha. Salah. Sorry. Ininya salib. Ini. Nah, jadi kita misalnya tuh yang diketahui tuh emang kagak langsung ada di sini, yang di sebelah sini nih. Tapi selalu diketahuinya tuh pasti ada di sebelah sini. Nah, kalian pintar-pintar aja main trigonometri gitu kan. Yang misalnya tadi kita ngeliatin di atas, berarti dia bisa proyeksi ke sini. Nah, nanti kalau misalnya di segitiganya, kita bisa proyeksi juga nih di sebelah sini. Ya, nah terus buat tan alfa itu berarti kita bisa masukin tuh delta per delta CD per delta per tan alfa per delta per 4 per 3. Nah, 4 per 3 tuh di mana? Ya dari nilai tannya, tan alfanya tuh berapa di sini? Alfanya itu adalah nggak dikasih tahu, tapi tan alfa itu 4 per 3. Sin alfa 4 per 5. Sebenarnya dari sini sih, sorry. Dari sudutnya kadang dikasih tahu, tapi karena di sini juga yang dikasih tahu itu cuma jarak. Jadi pandai-pandai ya. Tan alfa 4 per 3, sin alfa 4 per 5. Nah, ini mungkin gue sedikit cerita soal tubus ya. Itu pernah asisten gue ngasih angka tuh yang sulit banget gitu buat gue. Sudutnya tuh kayak gak make sense gitu. Itu terus gue kayak rada pusing banget. Tapi normal kayak gitu karena di Unstruct itu serandom itu untuk mendapatkan nilai resiprotakan, dan kadang tuh hasilnya yang mendekati, bukan yang pas banget sih, paling bedanya 0,0 berapa gitu. Tapi itu masih oke lah di taraf kayak masih bisa toleransi. Terus lanjut ya, balik ke sini kita masukin sin alfa delta per delta BD. Nah, kita tujuannya apa sih? Kita pengen nyari delta CD sama delta BD-nya berapa. Nah, di sini delta BD dapat tuh 5 delta per 4, dan di sini delta CD-nya 3 delta per 4. Nah, ukuran variabelnya tuh bisa MA, MCA, MCD bla 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 6 eki. Jadi kita bedah semuanya. Nah, masuk. Kita bisa langsung dapetin nilai langsung ke sigma-nya. Ya, ini gue shortcut aja sih, tapi ya udah gue ajarin sih, nggak boleh. Di yang pertama masukin delta. Pertama itu kan delta A sama dengan 0 karena ada jepit.
masukin delta. Nah ini gue cuma mention yang ada deltanya aja ya. Di poin 4 tuh ada delta CA itu kan ya ada deltanya juga. Terus delta CD ada CD-nya juga, deltanya juga. Terus di 5 juga ada delta dan di sebelah kanan juga ada delta. Nah, oke, nah seperti biasa ya, berarti portal itu kan juga di sigma H gitu kan. Kok bedanya tadi balok sama portal itu kan, kok portal sigma H. Nah, berarti kalau misalkan di sini ya kalian coba cari dulu dari struktur atas turun ke struktur bawah. Nah, dapat. Nanti dapat hasil ini. Oke, nah pokoknya intinya untuk yang atas ini kalian bikin sigma momennya dan nanti dari sini tuh bakal terusin ke bawah tuh kayak gini. Misalkan tadinya ke bawah, terus dia naik ke atas. Nah, dari naik ke atas itu dia jadi ke bawah lagi karena pakai sigma V sama dengan 0. Nah, terus kalau misalkan udah ingat-ingat nih untuk bikin sigma H-nya itu HD, berarti kan HB itu HB sama dengan HD. Nah, untuk yang di sebelah kiri, nah itu kan sama sigma V sama 0 sama aja. Nah, terus nanti dari bawah tuh naik ke atas lagi. Berarti kan tadi nih MA plus MCA per 4 naik ke atas. Nah, terus yang ini HD 9HB itu HD akan naik ke atas. Nanti sigma H-nya itu ada HD sama ini yang tadi sebelah kirinya. Nanti dapat deh bla 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 bla. Nah, ini udah persamaan. Kalian solving pakai matriks atau kalian mau coba pakai eliminasi juga nggak apa-apa. Oke. Nah, mungkin sekian, terima kasih. Sebenarnya mungkin gue mau review lagi apa yang udah kita pelajarin ya. Kita belajar tentang K1 pada cantilever, terus non sway dan sway, itu bedanya adalah simetris dan gak simetris, tapi jangan sampai termakan sama omongannya. Intinya sense dimainin. Nah, terus di case 2 kita udah belajar soal portal yang tidak simetris, sway dari beban yang terbagi merata karena sebelah kiri lebih panjang. Terus yang ketiga itu kita udah dapat dari beban yang ke sebelah kanan. Nah, ini kita juga udah dapet nih struktur yang gak simetris gitu, dimana kayak tadi coba untuk menganalisa dari JPO dan gue udah ajarin gimana cara gambarnya dan gimana cara analisisnya. So far sebenarnya itu yang pengen gue ajarin untuk yang hari ini pada pertemuannya. Mungkin nanti kalau misalkan kita ada pertemuan atau apa kesempatan kalian pengen nanya, gue sangat terbuka untuk pertanyaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Selamat belajar dan ya, thank you. Bye.